Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diliput oleh media nasional lagi. Ini tv1news.com dengan judul Di Hadapan Rhoma Irama, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan seterusnya itu, seperti yang teman-teman lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya ulas di sini tentang bagaimana polemik nasab itu atau yang mengkaji subjek dari pengkaji tesis ini atau kajian ini, yaitu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diliput oleh media nasional lagi dan kini dihadap-hadapkan dengan Habib Bahar bin Smith. Mungkin ini ada kaitan dengan ketika Habib Bahar bin Smith itu menanggapi Bang Haji Rhoma Irama di dalam sebuah panggung, dan kemudian tak lama setelah itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani muncul di podcastnya Bang Haji Rhoma Irama dan tetap mengkaji sebagaimana sebelumnya, ya. Apakah di sini Habib Bahar akan menanggapi, kira-kira begitu mungkin ya. Ulama muda NU Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ikut buka suara menyatakan pandangannya soal nasab Ba'alwi yang menjadi kontroversial dalam beberapa hari ini. Wah, ini kudet, ini TV One ini sebetulnya ya Kiai Imad dulu. Mungkin Bang Haji Rhoma Irama pun berani melakukan podcast seperti itu terpengaruh oleh Kiai Imad ya. Ulama muda NU Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ikut buka suara menyatakan pandangannya soal nasab Ba'alwi yang menjadi kontroversial dalam beberapa waktu belakangan ini. Polemik ini berawal dari nasab Habib yang disinggung oleh Raja Dangdut Rhoma Irama. Polemik ini berawal dari nasab Habib yang disinggung. Ngarang ini media namanya ini ya, kudet ya. Justru Bang Haji Rhoma Irama itu barangkali terpengaruh oleh Kiai Imad, makanya berani melakukan podcast seperti itu. Media ini ya. Coba ya, intinya gitulah yang namanya media ya, harus dimaklum lah. Ia mengaku heran lantaran mengapa bisa seorang Habib ceramah di depan jemaah mengajarkan maksiat dalam Islam tidak apa-apa. Kemudian di sini ada bagian yang menjelaskan Habib Bahar bin Smith tanggapi pernyataan Rhoma Irama. Nah, ini ya ditanggapi pula ini. Jadi Bang Haji Rhoma Irama, sapaan akrabnya, juga membahas soal nasab Ba'alwi di Indonesia yang selama dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Di mana pernyataan Rhoma Irama langsung mendapat tanggapan dan kecaman keras dari Habib Bahar bin Smith. Ia bahkan menantang sang Raja Dangdut itu untuk membuktikan omongannya. Habib Bahar bin Smith menanggapi soal pernyataan Rhoma Irama yang Irama yang singgung soal nasab Rasulullah SAW dan juga habaib. Ada penyanyi dangdut, ya itulah teman-teman baca sendiri saja lah kutipan itulah, malas saya. Nah itu ya. Yang penting kita melihat bagaimana kemudian berita ini, oke. Mana itu bos? Oh ini banyak iklan banget ini. Nah ini di laman 2-nya. Masih ini ungkapan Habib Bahar dan ini viral dan teman-teman saya pikir sudah melihat lah. Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu sebelum dikutip oleh TV One itu sudah disampaikan di YouTube. Jadi saya pikir teman-teman menyimak lah. Nah ini interpretasi penulis yang memuat di media TV One ini. Menurutnya Rhoma Irama mau membuat fitnah untuk Habib dengan memberikan pernyataan seperti demikian. Rhoma Irama mau bikin fitnah dan seterusnya, masih ngutip ungkapan Habib. Ini malas ya, skip saja ya bagian itu. Dan kemudian di sini ada ungkapan Ba'alawi atau Bani Alawi, keturunan Alawi, adalah nama keluarga bagi mereka yang memiliki nasab jalur laki-laki kepada Alwi bin Ubaidillah. Sementara itu, ulama muda asal Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang untuk membuktikan pernyataannya tersebut. Mengaku bahwa untuk meneliti nasab, kita pertama harus mengetahui contoh dari silsilah nasab itu. Kemudian di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mencari di internet siapa dari nasab Ba'alwi ini, silsilahnya ada di internet. Kemudian didapatkannya dua silsilah, yaitu silsilah Habib Rizik dan silsilah Habib Bahar bin Smith. Ini ada kutipan ya dari Kiai Imad yang dikutip oleh penulis dari media tv1news.com ini. Kemudian saya urutkan dari mulai dirinya sampai ke Rasulullah SAW.
Kemudian dari dua silsilah yang ada itu menurut saya silsilah yang satunya itu bermasalah. Ini pertama-tama loh dari bermasalah dari urutan. Ini pertama-tama mungkin ketika Kemat mulai kajiannya itu, penelitiannya itu. Menurutnya silsilah yang dianggapnya lebih masuk akal setelah meneliti dari Rasulullah SAW, apakah betul beliau mempunyai anak Siti Fatimah? Mana dalilnya dan dicari sendiri. Oke, kita simak, Lur. Nah ini, wah lama banget ini. Saya cari sendiri dan ada kutipannya. Saya pikir teman-teman juga sudah menyimak di bagian ini ketika Kiai Haji Ahmad Yunus bin Al-Bantani melakukan podcast dengan Bang Haji Roma Irama. Nah, kita lihat di bagian ini bagaimana interpretasi penulis dari TV One ini memahami bagaimana jalannya diskursus atau fenomena ya. Kita bilang fenomena karena di sana bukan hanya banyaklah, bukan hanya Kiai dengan Bang Haji Roma Irama, tapi fenomena Bahar dan semacamnya itu. Jadi banyak fenomena. Kemudian kita lihat bagaimana interpretasi penulis tv1news.com ini, penulis dari media tv1news.com ini. Kiai Imad mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Berarti beliau adalah wah, penulisnya gimana ini? Orang yang hidup di abad keempat. Dari situ mencari kitab-kitab dan seterusnya. Yang kutipan ini kan sudah disorot ya di podcast. Saya pikir teman-teman juga tahu. Kita baca di bagian bagaimana interpretasi penulis saja. Nah, ini juga sudah kita tahu. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyampaikan bahwa sampai akhirnya di abad ke-10, bukan abad Pak, barulah ada nama-nama yang disebut oleh klan Habaib ini sebagai nama-nama leluhur mereka. Di abad ke-4, 5, 6, 7, 8 ini sudah diterangkan. Oh, ini Kiai Imaduddin ya. Langsung kita ke laman kelima ya. Oke, Lur. Mari kita simak ya. Dan abad ke-10 kitab Tuhfatul Thalib yang merupakan adalah kitab nasab yang menyatakan bahwa Ubaid atau Abdullah mempunyai anak bernama Alwi. Menarik ini sebetulnya. Oh sudah ya, di kutipan ini, sedangkan kitab-kitab itu jelas Ki Haji Muhammad Yusuf Al-Bantani. Yang kutipan-kutipan baca sendiri saja karena sudah saya bahas, sudah saya simak juga videonya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi intinya dalam tulisan ini di media tv1news.com ini menjadi salah satu hot news ya, di mana perdebatan atau pembahasan mengenai nasab ini bisa untuk dicakup, untuk disebar, disebar agar supaya terjadi relasi komunikasi yang lebih mencakup banyak orang dari sekian banyak golongan juga, dari berbagai golongan, dari berbagai elemen masyarakat. Nah, ini penting ya. Saya pikir itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata atau salah ungkapan dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Silakan untuk berikan kritik atau komentar, tapi dengan catatan menggunakan bahasa yang baik dan enak dilihat, enak dibaca ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.